Oke. Nah, abses ini adalah sesuatu yang urgent, yang darurat Oke. di kedokteran gigi. Nah, itu kondisi emergensi bila sudah ada abses itu biasanya bengkak kelihatan keluar, ada nanah yang keluar itu kondisi yang ekstrim, Mas Zain. Kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menyebabkan kematian juga, yang paling penting. Fatal sampai seperti itu. Yang kedua, memang sekarang ada peningkatan masalah terutama impaksi gigi bungsu. Kalau Mas Zain pernah dengar itu ada gigi paling belakang. Belakang ya? Paling belakang. Itu sering sekali tumbuh miring. Jadi ada penyakit namanya periodontitis, Mas Zain. Periodontitis itu tulangnya tidak kuat lagi. Tulang rahangnya tidak kuat lagi. Itu penyebabnya awalnya dari karang gigi, Mas Zain. Jadi apabila karang gigi kita terlalu banyak dan tidak dibersihkan, itu pertama gusi mudah berdarah. Oke, kami ingat kembali ke sahabat podcaster, mungkin operator bisa bantu cek apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Kalau ada, boleh kita minta bantu jawab. Ini katanya dokter Aryo sering ada promo ini katanya begitu. Bener nggak sih dok ada promo? Mungkin kalau ada promo bisa diinfokan ke kita sekalian. Ya, kebetulan memang saya punya klinik. Tadi untuk mengedukasi masyarakat terutama ya scaling ya, karena scaling itu kan wajib ya. Pembersihan karang gigi itu sebenarnya wajib dilakukan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali. Jadi untuk masyarakat yang memang belum pernah scaling, belum tahu scaling itu apa, kadang-kadang kita buat promo supaya lebih orang teredukasi tentang tujuannya itu ya, lebih dekat dengan masyarakat ya. Supaya semua orang pernah mencoba scaling dan merasakan manfaat dari scaling itu. Betul. Baik. Kalau bulan ini belum ada promo ya? Kebetulan adminnya berbeda. Ya. Baik. Oke, boleh pertanyaan? Kita mau buka dulu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab ini. Kurang di zoom nih, minta di zoom dikit. Dari Muhammad Zakwan, di umur berapa gigi susu berhenti tumbuh dan apakah gigi orang dewasa jika putus atau patah akan tumbuh lagi? Nah, boleh dijawab nih dok. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Yang pertama gigi susu. Normalnya gigi susu itu sudah tumbuh semua ketika usia 12-13 tahun. Oke. Plus minus gitu. Bila setelah 13 tahun masih ada gigi susu, ada kemungkinan ada masalah. Bisa jadi gigi permanennya tidak tumbuh. Bisa jadi tidak ada benih. Bisa jadi gigi susunya persistensi, terjepit. Sehingga tidak tercopot dengan sendirinya. Nah, kalau terjepit, persistensi itu bisa dicabut di dokter gigi agar gigi permanennya tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya, kalau yang patah. Bila gigi permanen hilang, gigi permanen tercabut, gigi permanen patah, itu seharusnya tidak bisa tumbuh lagi. Kecuali pada beberapa kondisi ada orang yang punya gigi berlebih, Mas. Bukan rezeki aja yang berlebih ya? Ya, jadi ada kondisi gigi berlebih, supernumerary. Kadang-kadang di bawah gigi permanen yang seharusnya juga ada gigi lebih. Nah, itu pernah kejadian. Giginya udah dicabut, kemudian tumbuh lagi. Subur berarti ya? Subur. Tapi seharusnya tidak bisa. Harusnya. Itu kondisi nggak normal juga ya? Itu kondisi tidak normal. Jadi seharusnya setelah gigi permanen rusak, dicabut, itu tidak bisa tumbuh lagi. Dan harus diganti dengan gigi palsu. Tidak boleh dibiarkan ompong. Kenapa dok? Yang pertama gigi yang lain bisa berubah posisinya. Ya, gigi lain berubah posisinya, gigi atasnya atau gigi lawannya memanjang, kempot, rahang kita jadi mengecil. Makanya kadang-kadang orang yang ompong itu kelihatan lebih kempot. Iya. Tapi kadang kebanyakan orang bangga loh mukanya lebih tirus gitu. Ya, di samping itu yang paling utama pengunyahan lah. Pengunyahan ya, bermasalah ya. Tadi makanannya tidak sehalus apabila gigi kita lengkap. Itu untuk jangka pendek tidak bermasalah, tapi untuk jangka panjang itu akan mengganggu. Baik. Oke, kita coba buka lagi mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan Zakwan ini menjaga gigi susunya agar tetap terjaga sehat. Ada Siti Zubaidah. Behel buat remaja itu aman nggak dok? Dan kapan waktu yang pas mulai pakai? Soalnya anak saya pengen pakai behel. Nah, boleh dijawab dok? Ya, jadi kembali lagi ke terminologi, behel itu adalah perawatan ortodonti cekat. Perawatan ortodonti itu bukan hanya behel. Banyak pilihan lain, salah satunya behel. Nah, khusus untuk behel ini bisa dilakukan pada gigi permanen syaratnya Mas Zain. Berarti faktor usia juga mempengaruhi ya? Tidak bisa dilakukan pada gigi susu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipastikan giginya sudah tumbuh sempurna.
Itu dilihat dari ronsen foto. Iya, kalau nggak konsultasi sama dokter ortodontik ini nggak tahu kita ya. Iya. Jadi Lanjut, silakan. harus dilakukan ronsen foto dulu Mas Zain Heeh, untuk heeh. dilihat giginya sudah tumbuh sempurna. Heeh. Biasanya itu usia 12-13 tahun Mhm. sudah bisa 12-13 tahun ya. untuk perawatan behel. Tapi lebih pasti kan nanti dilakukan ronsen dulu, Mhm. diperiksa dulu. Oke. Apabila sudah memungkinkan giginya sudah tumbuh itu sudah bisa dibehel. Oke. Apabila belum bisa dibehel itu bisa dengan perawatan ortodonti lainnya. Apa tuh? Misalnya ada namanya alat ortodonti lepasan. Mhm. Itu bisa dilepas pasang. Oke. Atau sekarang ada namanya clear aligner. Oh, aligner ya. Iya, Mhm. aligner. Itu dia dibuat di dokter gigi Mhm, juga. mhm. Itu bisa dengan dokter gigi umum atau Oke. dokter gigi spesialis ortodonti itu tidak masalah. Mhm. Jadi itu seperti plastik transparan. Oke. Untuk merapikan gigi itu masih memungkinkan apabila di usia gigi susu, di Faktor usia tadi ya. iya. Mhm. Jadi khusus untuk behel yang Mhm. kita lihat ditempelkan ke Heeh, gigi heeh. itu biasanya usia 12 hingga 13 tahun baru Iya. bisa dimulai. Baik. Nah, ini lumayan juga nih dapat info. Sebenarnya hal-hal yang membuat kita jadi batal pasang itu ya salah satu faktornya belum sepenuhnya sempurna ya tumbuh ya. Ada kemungkinan kalau seandainya pasang akan muncul yang baru jalan justru nggak maksimal hasilnya ya. Bisa rusak gigi permanennya. Jadi Oke. apabila terlalu dini giginya Mhm. belum tumbuh sempurna, Baik. itu pertumbuhan giginya justru jadi terhenti, Mas Zain. Baik. Jadi harus dipastikan giginya tumbuh sempurna. Siap. Oke, selanjutnya mungkin boleh kita cek lagi. Dari mana nih? Sabrina Ulinasari. Dok, kenapa ya anak zaman sekarang sering banget sakit gigi? Ada hubungannya sama lifestyle digital enggak? Dia bilang gitu. Ya. Boleh dijawab, Dok? Ya sepertinya ada ya Mas Zain ya. Kalau kita lihat ke lifestyle digital kan ada kebiasaan orang itu sebelum tidur sekarang ya pasti scrolling ya. Kadang-kadang scrolling itu sambil ngemil. Ngemil ya. Nah, itu jelas bikin giginya jadi rusak karena sebelum tidur itu wajib dibersihkan, itu yang paling penting. Yang kedua, memang sekarang ada peningkatan masalah terutama impaksi gigi bungsu. Kalau Mas Zain pernah dengar itu ada gigi paling belakang. Belakang ya. Ya, paling belakang. Itu sering sekali tumbuh miring sekarang. Oh. Nah, ini bahasanya sekarang berarti dulu nggak seperti itu? Dulu tidak. Dulu kalau kita ingat gigi normal manusia itu 32, benar. 32. Nah, sekarang yang dianggap normal itu 28. Jauh sekali ya? Ya, berkurang 4. Masing-masing sisi satu gigi bungsu itu sering tumbuh miring. Oke. Dan bila tumbuh miring itu sakit, Mas Zain. Iya, bisa bengkak segala macam. Itu biasanya di usia 17 tahun ke atas, 17 ke 25. Iya. Itu masa gigi tumbuh. Nah, bila itu mengganggu terpaksa dicabut. Cabut ya. Kenapa sering terjadi peningkatan gigi bungsu yang miring? Itu balik lagi ke makanan kita. Makanan kita terlalu lembut sekarang Mas Zain dibandingkan yang seharusnya. Seharusnya kan kita banyak mengkonsumsi serat, buah, sayur. Sekarang udah rata-rata di jus, potongannya dikecil-kecilkan. Betul, jadi itu betul. rahang kita kurang terangsang untuk berkembang. Iya. Jadi giginya jadi impaksi, Mas Zain. Benar. Berarti ini aneh juga ya gigi ini dimanja-manjain ternyata berontak ya karena Iya. kerjanya kurang ekstra dan kurang maksimal. Dok, bisa kasih gambaran ke kita sebetulnya penyakit atau potensi penyakit yang akan datang ketika permasalahan gigi tadi yang kurang bersih, gigi berlubang atau katakan susunan gigi yang karap itu yang paling fatal apa, Dok, penyakitnya, Dok? Ya, jadi kalau cerita penyakit gigi yang paling fatal ya Mas Zain ya. Ya pertama kan gigi berlubang. Oke. Kalau gigi berlubang itu kita biarkan lama-lama menjadi ngilu. Kalau itu tetap dibiarkan jadi berdenyut. Nah, kalau dibiarkan juga itu bisa jadi bengkak dan bernanah. Itu namanya abses. Oke. Nah, abses ini adalah sesuatu yang urgent, yang darurat di kedokteran gigi. Nah, itu kondisi emergensi. Bila sudah ada abses itu biasanya bengkak kelihatan keluar, ada nanah yang keluar, itu kondisi yang ekstrim, Mas Zain. Kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menyebabkan kematian juga, Mas Zain. Fatal sampai seperti itu ya? Fatal, karena absesnya itu ada bakteri yang bisa masuk ke saluran darah dan mendarat di jantung bakterinya itu. Jadi apabila sudah bengkak, sudah bernanah gigi itu harus segera ke dokter gigi. Bila kejadiannya di malam hari sebaiknya segera ke IGD. Jadi jangan ditunda. Nah, jadi kondisi gigi yang paling fatal itu adalah abses, bengkak dan bernanah biasanya karena gigi berlubang itu. Bakterinya itu yang jadi serem jadinya ya? Bakterinya tertelan, bakteri yang masuk dari darah. Itu bakterinya dapat menyebabkan gangguan pada jantung, Mas. Contoh gangguannya apa kira-kira, Dok? Ya, itu namanya cardiac arrest, Mas. Jadi seperti henti jantung karena bakteri itu. Tapi itu jangan sampai terjadi. Jadi apabila kalau kejadian nggak tertolong lagi ya? Sulit, Mas. Baik. Jadi proses sampai munculnya abses gigi itu proses yang lama, biasanya berbulan hingga bertahun-tahun.
Jadi kalau kita notice ada gigi yang berlubang, Iya ya itu iya iya harus iya. segera ditangani. Jangan dibiarkan. Lubang yang kecil itu seperti sumur. Makanan masuk Iya sulit iya iya iya, dibersihkan. betul betul betul. Makin lama makin cepat dia membesar, Mas Zain. Jadi harus segera ditambal lubang sekecil apapun yang terlihat, Mas Baik, Zain. Dok, opsinya apa kira-kira kalau antara gigi berlubang, cabut atau ditampal? Ya, jadi gigi berlubang itu yang jelas harus segera ditambal. Gitu Apa? ya? Ya, itu yang Ini pertama. bukan perkara masalah karena estetik atau segala macam Bukan, ya? untuk fungsinya, Fungsi ya? untuk fungsi. Mhm. Tapi apabila sudah sakit, Mhm, itu justru tidak bisa ditambal. oke. Jadi harus dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu. Mmm, Perawatan saluran akar dibersihkan iya. agar tidak sakit baru ditambal. Nah, apabila giginya sudah habis, seringkali kan tinggal akarnya aja. Iya betul betul. Tinggal akarnya Iya aja. betul. Itu juga harus dicabut karena bisa jadi abses juga walaupun di Oke. sisa akar. Potensinya ada ya? Ya. Jadi memang sebisa mungkin dipertahankan, ditambal perawatan saluran akar. Pencabutan itu pilihan terakhir. Oh, Yang pasti tidak boleh tanpa perawatan. baik Gitu, baik. Mas Zain. Berarti yang paling fatal tadi kalau seandainya ada yang dicabut, kemudian nggak dikasih gigi palsu atau yang sejenisnya, justru pola ngunyah kita yang Ya, bermasalah ya? Kembali masalah. kepada permasalahan pencernaan ya Dok Iya, ya? benar, Mas Zain. Baik baik. Oke, bantu lagi mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan ke Dokter Aryo? Dari kawan Rehat, wih ngajak Rehat dia. Kalau anak sudah terlanjur suka jajan manis, gimana caranya orang tua mengalihkan ke pilihan yang lebih sehat tanpa bikin anak merasa dilarang? Bingung Dok bilanginnya. Wih curhat dong Mak kalau ini Iya, ceritanya iya. ya. Ya, Silakan Dok. memang karena sekarang itu banyak makanan yang manis ya, Mhm, anak terbiasa mengkonsumsi makanan manis. Itu memang tidak bagus untuk kesehatan giginya. mhm, Nah, gimana cara mengatasinya? Yang paling mudah kita mencari substitusinya, mhm. mencari penggantinya dari bahan makanan alami. Misalnya buah-buahan, Mas Zain. Oke. Ya mungkin kalau biasanya sukanya makan permen, Mhm. itu lebih bagus dikasih tebu, tapi tebu yang berbentuk ini ya, buah, masih buah, bukan yang jus Oh, ya. iya iya Jadi iya ada iya iya. tindakan Heeh mengunyah, heeh. Yang dipotong-potong itu biasanya ya? Heeh potong-potong, heeh. potong-potong kecil, Mhm dikunyah, mhm nanti mhm. dibuang. Itu akan lebih bersih karena ada seratnya Oke. dibandingkan permen. Permen hanya diembun-embun, nempel Oh, iya sisanya. iya iya Atau iya. buah-buah lainnya seperti pisang, Mhm, itu lebih bagus. Jadi kalau anak mau ngemil, ya mhm mhm. dikasih buah yang manis, yang mungkin anak suka. Karena walaupun buah manis, Mhm. itu gulanya tidak terlalu melekat dibandingkan produk olahan. Iya iya iya. Oke Dok, ini ada pertanyaan dari kita juga nih. Kira-kira berapa lama sih idealnya seseorang tuh pakai behel? Karena saya Mhm. pernah jumpain, kebetulan saya temani istri juga kan ke dokter gigi. Saya jumpain ibu-ibu tuh ada umurnya kayak sudah 60 tahun gitu kan. Saya lihat kok masih pakai behel ini kenapa gitu kan. Saya tanya, "Ibu sudah berapa lama pakai?" "Sudah 20 Waduh, tahun." 20 tahun. 20 tahun ya. Nah Eh, ini pendapat dokter gimana tentang fenomena ini? ya, jadi sebenarnya perawatan behel itu idealnya yang kasus paling ringan itu 1 tahun, Oke. Mas Zain. 1 tahun itu selesai. Mhm, Kalau kasus yang berat itu biasanya 3 tahunan, Mas mhm Zain. mhm. Tapi itu kembali lagi ke kontrolnya. Karena pemasangan behel Oh, itu kan harus kontrol mhm mhm. sebulan Sebulan sekali. sekali minimal Ya. ya? Apabila pasiennya tidak kontrol ya akan lebih lama daripada itu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kadang-kadang ada pasien yang bracketnya itu mudah tercopot, Oke. Mas Zain. Mhm. Jadi kalau bracketnya sering Agak lasak tercopot, nih kayaknya ya kata agak orang Medan ya? rasa. Jadi kadang-kadang makan Mhm jagung, mhm mhm. makan Mhm apel, mhm. itu copot bracketnya. Nah, Mhm. kalau bracketnya sering copot akan lebih lama lagi Oke. perawatannya. Tapi seharusnya itu tidak sampailah 20 tahun, Mas Zain. Iya iya. Yang paling paling idealnya itu 1 sampai 3 tahun. Mhm. Kalau plus minus ya sebaiknya janganlah lebih dari 5 tahun, Mas Zain. Oke. Tapi itu kembali lagi sesuai kondisi giginya. Karena apabila ada juga kondisi giginya sudah rapi, Heeh? pasiennya tidak mau dibuka, Mas Zain. Karena sudah terbiasa pakai Rasa behel, nyaman dengan rasa pagar nyaman, gigi ya? ngerasa lebih pede, Mhm ngerasa mhm lebih mhm. bagus. Mhm. Nah itu sebenarnya tidak boleh, Mas Zain. Karena pertama resiko yang paling utama susah dibersihkan. Ada Oh, behel sisa makanan itu sisa ya? Mhm makanan, itu susah dibersihkan, mhm. gampang Mhm berlubang, mhm. makin rusak giginya karena Iya 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 berlubang. iya iya. Yang kedua, seringkali tidak terkontrol. Jadi bisa sewaktu-waktu ada satu bracket yang Mhm terlepas, mhm. itu jadi berubah posisi giginya. Betul betul betul. Jadi kalau Berbahaya malah ya? berbahaya. Jadi kalau saya sarankan setelah giginya rapi, setelah Mhm. bagus, ya itu sebaiknya segera dibuka dan diganti namanya retainer untuk mempertahankan gigi di posisi Oh, yang posisi baru. yang
Berapa lama tuh penggunaan Kalau retainer? retainer itu normalnya sekitar 6 bulan, Mas Zain. Hanya 6 bulan 6 ya? bulan saja digunakan malam ketika Kalau tidur tidur ya? untuk menjaga posisi Iya, gigi iya, yang iya. baru. Kadang-kadang ada yang tidur suka berdenyut-denyut gitu ya? Ya, kadang-kadang ada kebiasaan juga tidur mulutnya terbuka, Mas Zain. Itu Iya, bisa iya. merubah Berubah posisi gigi posisi. juga. Sebegitunya dok ya? Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin coba kita buka? Boleh? Ini operatornya nyatet ini kayaknya mau masuk ujian kali ya. Dok, ini pertanyaan dari saya berarti belum ada ya. Saya kepikir kemarin waktu ibu itu jawab yang saya bilang tadi hampir 20 tahun itu, dia bilang gini, saya ngelihat fenomena juga dok. Ternyata orang, ini asumsi ya dok. Orang semakin tua itu posisi giginya makin bergerak ke depan. Iya, benar. Benar nggak dok? Ada benarnya, Heeh. Mas Zain. Jadi ada penyakit namanya periodontitis, Mas Zain. Periodontitis itu tulangnya tidak kuat lagi. Tulang rahangnya tidak kuat lagi. Itu penyebabnya awalnya dari karang gigi, Mas Zain. Jadi apabila karang gigi kita terlalu banyak dan tidak dibersihkan, itu pertama gusi mudah berdarah. Oke. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, gusinya membengkak, merah dan membengkak. Tahapan ketiga, gusinya akan turun, Mas Zain. Jadi giginya terlihat panjang. Bukan mesin aja yang turun ya? Ya, gusinya akan Gusi turun. bisa turun ya? Gusinya bisa turun. Itu terlihat giginya jadi panjang-panjang. Oke. Nah, apabila giginya sudah terlihat panjang-panjang, itu biasanya giginya tidak kuat di dalam tulang. Itu biasanya giginya goyang. Iya, 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 iya. Karena di dalam mulut kita ada lidah, lidah ini cenderung mendorong gigi ke depan. Betul, betul, betul. Jadi sering sekali pada pasien dewasa, pasien yang udah berumur, giginya jadi renggang-renggang. Renggang-renggang ya? Renggang-renggang dan maju ke depan. Itu karena tulangnya sudah tidak kuat dan dorongan dari lidah yang kuat mendorong gigi ke depan. Kalau itu dibiarkan, bisa saja sewaktu-waktu giginya copot, Mas Zain, goyang dan copot sendiri. Makanya kalau kita lihat orang yang sudah terlalu tua, kadang-kadang giginya habis. Betul. Tidak ada giginya lagi, itu karena periodontitis itu, Mas Zain. Baik, baik. Berarti mungkin ibu ini tadi kali menggunakan behel itu untuk mengatasi itu sekaligus kayaknya. Ya, ada orang yang beranggapan seperti itu, Mas Zain, tapi sebenarnya itu salah. Salah ya? Karena kalau kita dengan behel untuk mencegah periodontitis itu akan sulit dibersihkan. Nah, Muncul masalah baru muncul ya? masalah baru. Nah, kalau kondisi seperti itu, ketika bracket dibuka, biasanya giginya bisa lepas, Mas Zain. Serem. Karena yang menahan gigi di mulut Iya, justru benar. bracketnya. Bracket tadi ya. Nah, dan nggak mungkin bracket nggak dilepas. Iya, Gila bracketnya dilepas, itu bisa copot giginya. Nah, sebenarnya ada perawatan lain ya. Untuk periodontitis itu bisa diikat giginya. Di dokter, permanen maksudnya? Ya, diikat dengan kawat permanen. Tapi biasanya dari bagian dalam, tidak ya? dari bagian depan. Itu dengan dokter gigi spesialis periodonsia. Ada lagi. Lain lagi? Spesialis yang lain lagi. Oh my God. Dok, kalau orang pakai behel ini ada kemungkinan balik nggak sih posisinya ke posisi awal? Ya, jadi memang itu pun cukup sering terjadi ya, Mas Zain. Itu namanya relapse, kembali ke kondisi sebelumnya. Itu paling sering terjadi terutama pada pasien yang giginya renggang-renggang. Di awal kondisinya renggang, itu kemungkinan karena rahang terlalu besar, giginya terlalu kecil, itu akan dirapatkan, tapi setelah dibuka cenderung renggang lagi. Nah, bila kondisi seperti itu, biasanya retainernya dibuat permanen, Mas Zain. Jadi disemenkan langsung dari dalam agar tidak renggang lagi. Tapi untuk kondisi normal itu seharusnya cukup dengan retainer lepasan selama 6 bulan. Itu sudah bisa tertahan di posisi. Artinya ini atas dasar rekomendasi dokter juga kan? Jadi lihat dulu kondisinya. Kira-kira cenderung mudah relapse atau enggak. Retainer apa yang sesuai. Berapa lama retainer digunakan untuk mencegah giginya berubah posisi, Mas Said. Tapi namanya dipakai, giginya tetap ada kemungkinan dia berubah namanya posisi. Aktif ya, punya segala aktif. macam. Jadi dia tetap harus terkontrol walaupun sudah dibuka behelnya ya 6 bulan sekali. Dicek lagi Kontrol lagi ya. Ya, dipastikan kondisinya. Wah, ini kayak merawat sayur ya. Ya memang nggak bisa sekali tetap muka tapi harus ada harus siklus rutin. ya. Iya, rutinnya benar, ya. Mas. Oke, Dok, ini pertanyaan lagi, apakah ada efek samping atau risiko saat memakai behel? Apakah harus memakai selamanya? Tadi sudah dijawab ya. Karena dikhawatirkan posisi bergerak kembali ke posisi awal. Itu menggunakan retainer ya. Kalau tadi apakah selamanya, itu behel jelas tidak selamanya. Itu digunakan untuk fase aktif, fase menggerakkan gigi. Setelah itu digunakan retensi dengan retainer. Jadi tidak perlu menggunakan behel selamanya. Nah, yang harus diperhatikan selama menggunakan behel, yang pertama itu jelas kebersihan. Yang kedua, cara pengunyahan. Itu kita tidak memungkinkan untuk menggigit langsung dengan gigi depan, apalagi makanan yang keras dan besar. Misalnya apel, jagung, gorengan, keripik,
itu tidak bisa dipatahkan langsung. Harus geraham akhirnya ya. Ya harus geraham. Jadi dipotong kecil-kecil, dikunyah perlahan dengan gigi geraham supaya bracketnya nggak mudah tercopot. Bukan berarti apabila kita menggigit dia copot ya, Iya, iya, tapi ya iya. dihindari. Jadi makanannya dipotong, ukurannya lebih kecil, kunyahnya pelan-pelan, nggak boleh buru-buru, supaya bracketnya pun tahan di posisinya. Di samping itu setelah pemasangan behel juga ada rasa ngilu memang, Mas Zain. Jadi ngilu itu cara mengatasi yang paling mudah itu berkumur dengan air garam hangat. Jadi, Aman ya penggunaan kawat gigi aman, itu dengan aman. Jadi setengah gelas air hangat dikasih 1 sendok teh garam, kita berkumur itu biasanya akan berkurang ngilunya. Apabila belum berkurang itu boleh minum paracetamol. Tapi apabila sampai mendenyut, rasa sakit mendenyut itu ya sebaiknya datang kembali ke dokter gigi untuk dicek kondisinya. Baik. Itu rasa-rasa yang muncul itu di awal-awal saja atau pada setiap kali penggantian akan merasakan hal seperti itu? Ya, pada umumnya itu terjadi setiap kali kontrol ya, Mas Zain. Oh. Jadi kan kita kontrol itu sebulan sekali. Biasanya setiap kali kontrol itu ada yang diaktifkan. Jadi biasanya sehari 2 hari setelah kontrol itu ada rasa tidak Efeknya ya. nyaman, ya. Karena gigi kita sedang beradaptasi dengan alat yang diaktifkan. Tapi tidak terus-terusan sampai selama perawatan ya. Biasanya cuma di awal kita kontrol atau di awal pemasangan. Setelah itu ya sebenarnya tidak terlalu mengganggu, Mas Zain. Baik. Oke, kita pastiin sekali lagi sebelum kita di penghujung acara, ini sudah 46 menit kita live. Operator mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Baik dok, karena ini juga pertanyaan-pertanyaan sudah mewakili ya dari sahabat podcaster di luar sana. Sekali lagi bagi yang pengen tanya, ini yang mau follow akun dokter di mana dok? Boleh dikasih tahu akun IG-nya mungkin? Ya, mungkin boleh follow akun klinik saya ya, Mas Zain ya. Klinik saya itu di Instagram @doktergigimedan. Oh. Jadi @doktergigimedan disambung semua, Mas Zain. Baik di IG. Mudah-mudahan nanti bisa konsultasi ya, kalau memang mau konsultasi langsung ya datang aja ke klinik. Kliniknya di mana dok? Ya, klinik saya yang pertama itu di Jalan Patimura, Mas Zain. Jalan Patimura, satu lagi di Jalan Ring Road, Mas Zain. Oke, baik. Ada 2 kliniknya berarti ya dok ya? Iya, benar Mas Zain. Oke dok, ini sebagai closing statement juga yang mewakili pertanyaan kita semua. Nah, apa pesan dokter kepada masyarakat yang masih berasumsi bahwa kita harus paham bahwa yang namanya merapikan gigi itu bukan hanya persoalan estetik, tapi juga terkait dengan kesehatan anggota tubuh yang lainnya. Nih, kasih saran-sarannya dulu. Ya, jadi yang statement saya yang paling utama yang perlu kita ingat bahwasannya behel itu bukan aksesoris ya. Mas Itu Zain. yang pertama itu yang ya. paling penting. Jadi saya mengedukasi masyarakat bahwasannya behel itu bukan hiasan. Itu ada fungsi medisnya, Mas Zain, untuk mendapatkan gigitan yang rapi tadi. Dengan gigi yang rapi, pengunyahan kita akan lebih bagus, tampilan lebih estetik, dan gigi akan lebih mudah dibersihkan. Apabila gigi kita berantakan itu akan lebih sulit untuk dibersihkan dan makanan gampang terselip. Jadi penting sekali untuk mendapatkan gigi yang rapi. Gimana cara mendapatkannya? Nah itu sejak dini, sejak anak-anak itu gigi susu sudah harus dijaga dengan baik. Begitu juga pola konsumsi. Lebih bagus bila anak-anak ataupun dewasa itu konsumsinya bahan makanan yang alami, bukan makanan olahan. Mungkin itu. Baik. Oke dok, terima kasih sudah hampir 1 jam bersama kita di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi mudah-mudahan ini diskusi kita menjawab seluruh pertanyaan dan hal-hal yang mungkin masih samar-samar ya, yang beredar di media sosial ini sudah dikonfirmasi langsung oleh dokter, dan berharap khususnya ibu-ibu nih yang awal-awalnya mungkin meremehkan perkara pertumbuhan gigi susu tadi udah terjawab juga ya, karena kita kadang-kadang yang punya anak ini juga sempat diskusi ya terkait dengan kondisi itu, statementnya hampir mirip-mirip gitu bahwa nggak apa-apa gigi susu masih awal gitu kan, padahal sebenarnya itu justru masa bisa dikategori masa emasnya juga ya, yang harus dipertahankan ya, pertumbuhan yang memang harus dijaga agar kemudian nextnya itu lebih mudah dan lebih normal kondisinya. Oke dok, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting, dan juga sahabat podcaster jangan lupa tetap follow kita di YouTube, ada juga di Facebook dan Instagram, dan juga ada di YouTube. Terima kasih, mohon undur diri, saya Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam.